amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bab qauli masyaallah wa syi'ta. Bab ucapan masyaallah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Boleh atau tidak ucapan seperti itu, Masya Allah wa syi'ta? Masya Allah wa syi'ta boleh? Apakah Allah memiliki sifat masyiah, Mas Hamdan? Allah memiliki kehendak masyiah? Dalilnya? Nggak balik Indonesia nih. Allah memiliki masyiah, dalilnya yuk diangkat suarane. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Allah memiliki sifat masyiah dan hamba juga memiliki sifat masyiah. Masyiah seorang hamba mengikuti masyiahnya Allah. Halaman 348. Walau aidan an ibni Abbas radhiyallahu anhu anan nabiyya anna rajulan qala lin nabiy alaihi salatu wassalam masya Allah wa syi'ta qala aja'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah. Walahu, jadi miliknya. Dan menurut riwayat Imam Nasai juga dari Abdullah ibnu Abbas. Walau aidan an ibni Abbas, Abdullah ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Laki-laki tersebut tujuannya untuk mengagungkan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka beliau menjawab, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku lillahi niddan, tandingan bagi Allah. Bal Masya Allah wahdah, bahkan ucapkanlah Masya Allah wahdah, karena kehendak Allah semata. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata pensyarah walahu ay an-Nasai, dalam riwayat Imam An-Nasai. Siapakah namanya Imam An-Nasai? Ngaji setahun-tahunan ra ngerti imam ya. Tak Google. At-Tirmidzi Muhammad bin Isa, Bukhari Muhammad bin Ismail, Muslim Ibnu Hajjaj, An-Nasai Ahmad Ibnu Syu'aib. Masya Allah, kunyanya Abu Abdurrahman Ahmad Ibnu Syu'aib, itu An-Nasai. Ceritanya kenapa dinamai tempat kelahirannya ini satu daerah namanya An-Nasai. Jadi ketika kaum muslimin ingin mengadakan perluasan wilayah sampai ke tempat wilayah namanya Khurasan, penduduk sebelum dinamai An-Nasai laki-lakinya melarikan diri. Mau diperangi, laki-lakinya melarikan diri semua. Jadi yang tinggal di kampung tersebut cuma perempuan. Jadi yang sekampung tinggal perempuan. Wah, pas iki. Nah, yang benar bukan An-Nasai kata penulis. Yang benar itu mestinya An-Nisai, bukan An-Nasai. Itu ceritanya kenapa di daerahnya
Imam An-Nasai dinamai An-Nasai. Allahu a'lam. Lahir 215 Hijriah. Imam An-Nasai lahirnya 215 atau ada yang mengatakan 214 Hijriah. Lafat aja'al tani istifhamu ingkarin. Apakah engkau menjadikan aku, itu adalah pertanyaan dalam rangka mengingkari. Niddan ay syarikan, sebagai sekutu. Al-mana al-ijmali lil hadits, makna secara umum dari hadis di atas. Ankara alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam angkara mengingkari ala atas man atofa, seseorang atofa yang menggabungkan masyiatar rasul, kehendaknya rasul, ala masyiatillahi bil wawi, terhadap kehendaknya Allah dengan huruf wawu. Lima yaktadhihi hadzal atfu minat taswiyati bainallahi wa bainal makhluqi, karena pengatofan dengan wawu yaktadhihi melazimkan, mengharuskan, minat taswiyati penyamaan, bainallahi antara Allah, wa bainal makhluqi dan makhluk. Wa tabaru hadza minat tikhadis syariki lillah, dan beliau alaihi salatu wasallam itabaro menganggap hadza ini minat tikhadis syarik, termasuk menjadikan sekutu lillahi bagi Allah. Tsumma asnada al-masyiata, kemudian beliau asnada menyandarkan al-masyiata, kehendak, ilallahi wahdah, hanya kepada Allah semata. Munasabatul hadits lil babi, hubungan hadis dengan bab. Anna qaula, sesungguhnya ucapan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Wa ma asbah hadzal lafdha, dan segala sesuatu asbah yang menyerupai hadzal lafdha, lafaz ini, minat tikhadin niddi lillah al-manhi anhu, termasuk menjadikan tandingan lillahi bagi Allah, al-manhi yang dilarang dari perkara tersebut. Biqaulihi, dengan ucapannya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahuinya. Surat Al-Baqarah. Ada berapa ayat surat Al-Baqarah? 200. Loh, jadi mau ngapal toh, orang didelok ayat piro? Wis hafal kok orang ngerti ayatnya jumlah piro? 286 insyaallah. 268 286 insyaallah. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama, annahyu an qauli masyaallah wa syi'ta, larangan dari mengucapkan masyaallah wa syi'ta. Wa ma asbahahu, dan segala sesuatu yang menyerupainya, mimma fihi, karena di dalamnya atfu masyiatil abdi ala masyiatillahi bil wawi, wa ma asbah dzalika, karena di dalamnya ada penggabungan kehendak hamba dengan kehendak Allah dengan huruf wawu dan yang semisalnya. Yang kedua, anna man sawwa al abda billahi walau fi syirki al asghari faqad ittakhadahu niddan lillah. Anna, sesungguhnya, man, siapa saja, sawwa menyamakan al abda, seorang hamba, billahi dengan Allah, walau fi syirki al asghari, meskipun dalam syirik al asghar, faqad ittakhadahu, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Yang ketiga, ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran dengan al-lisan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati
fa bilisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Siapa saja yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka hendaknya dia mengingkari dengan lisannya. Jika dia tidak mampu hendaknya dia mengingkari dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya keimanan. Jadi mengingkari kemungkaran itu dengan tangan, kayak orang-orang ana wong mabuk-mabuk toko jual sing mabuk-mabuk di hancurno. Bener apa ora? Tuntutan hadis kok. Kita saiki sarana ya. Aksi-aksi sabotase. Dulu kan ya mengingkari orang-orang yang mabuk-mabuk menghancurkan tempat-tempat maksiat. Sayangnya mereka masih pakai jimat. Boleh apa enggak, Mas Hamdan? Tuh, dia mengingkari diskotik, kafe-kafe, karaoke. Kan bagus. Ya. Tapi dia isih pakai jimat. Kira-kira sing diingkari karo yang mengingkari dosanya lebih besar mana? Yang mengingkari. Tapi nek masuk media ya ketoke bener ya. Allahu a'lam. Itu mereka. Yang terakhir, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam qad sungguh hama himayat tauhid, menjaga hima at-tauhid, penjagaan tauhid kayaknya. Wasadda turuq asyirk, dan menutup jalan-jalan menuju kesyirikan. Wali bin Majah, kata Malik rahimahullah taala, Wali bin Majah an Tufail anit Tufaili akhi Aisyah li ummiha, dan dalam riwayat Ibnu Majah dari At-Tufail saudara Aisyah seibu, berkata, ra'aitu ka'anni ataitu 'alan nafarin minal yahudi, aku melihat ka'anni seolah-olah aku ataitu 'ala nafarin minal yahudi, aku mendatangi 'ala nafarin pada sekelompok dari orang-orang Yahudi. Fakultu, kemudian aku mengatakan kepada mereka, innakum la'antumul qaumu, sesungguhnya kalian itu adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna Uzairun ibnullah, seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anaknya Allah. Qalu, kemudian orang-orang Yahudi menjawab, wa innakum la'antumul alqaumu laula annakum taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Dan sesungguhnya kalian itu adalah sebaik-baik kaum kalau saja kalian tidak mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Thumma marartu binafarin minan nasara, kemudian aku marartu melewati binafarin dengan sekelompok minan nasara, dari orang-orang Nasara. Fakultu, kemudian aku ucapkan kepada mereka, innakum la'antumul qaumu, sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum, kalau saja kalian tidak mengucapkan taquluna al-masihu ibnullah, Isa adalah anaknya Allah, al-masih adalah anaknya Allah. Kemudian mereka membantah, wa innakum la'antum al-qaumu, dan sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammad, kalau saja kalian tidak mengucapkan ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Falamma asbatu, kemudian di pagi hari, akhbartu, aku mengkhabarkan biha, dengan mimpi tersebut, man akhbartu, kepada orang-orang yang aku kabarkan.
Thumma kemudian ataitu aku mendatangi an-nabiyya kepada Nabi alaihi salatu wasalam fa akhbartuhu kemudian aku menghabarinya memberitahunya faqala kemudian beliau bertanya hal akhbarta biha ahadan hal apakah akhbarta engkau memberitahu biha dengan mimpi tersebut ahadan pada seseorang faqultu na'am ya. Qala siapa ini? Man qala? Qala fahamidallah wa asna alaihi. Yakin? Siapa Pak? Qala fahamidallah wa asna alaihi. Duh, sing siji Rasulullah, sing siji Tufail. Siapa Mas Randy? Hakime. Fa'ilin dhamir huwanya kembali kepada siapa? Qala fahamidallah wa asna alaihi. Ya Rasulullah. Masa Rasulullah nyeritakno awake dhewe aneh. Ya Nabi masa nyeritakno awake dhewe kan tidak mungkin ya. Bingung? Lah terus piye? Siapa? Rawinya. Bingung. Rawine ya. Dhamirnya dhamirwa kembali ke at-Tufail. Nyeritakno, Tufail iki menceritakan fahamidallah terus nabiku memuji Allah wa asna alaihi. Tsumma qala kemudian beliau berkata. Nah nek iki ya nabi. Amma ba'du fa inna Tufailan sesungguhnya Tufailan ro'a ru'yan telah bermimpi akhbaro biha man akhbaro minkum telah mengkhabarkan menceritakan dengan mimpi tersebut pada orang-orang yang telah dia khabarkan di antara kalian. Wa innakum kultum kalimatan dan sesungguhnya kalian kultum mengucapkan kalimatan suatu kalimat kana yamna'uni kadza wa kadza an anhakum anha yang karena suatu hal aku belum sempat melarangnya, belum sempat melarang kalian. Fala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad. Maka janganlah kalian mengucapkan masyaallah wa syaa Muhammad. Walakin qulu akan tetapi ucapkanlah masyaallah wahdah. Walakin qulu masyaallah wahdah. Kemudian pensyarah menjelaskan At-Tarajimu At-Tufailu wa At-Tufailu ibnu Abdillah ibnil Haris ibni Sakhbarah Al-Asdi sahabiyun radhiyallahu anhu wa laisa lahu illa hadzal hadis. Tufail itu adalah Tufail ibnu Abdillah ibnil Haris ibni Sakhbarah Al-Asdi, seorang sahabat. Wa laisa lahu illa hadzal hadis dan tidak ada satu hadis yang diriwayatkan kecuali hadis ini. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak siapa? Berapa? Setelahnya? Yakin? Iya Pak. Duh. Ada 7. Iya, kemarin nyatet ya. Ada 7 sahabat, ada urutannya. Saya juga lupa urutannya. Tapi yang paling atas adalah Abu Hurairah. Walaysa lahu illa hadzal hadis. Ala nafarin, an-nafaru ar-ratul insan wa ashiratuhu. Nafar itu adalah ratul insan, kelompok manusia dan wa ashiratuhu dan kerabat-kerabat ya kayak. Ismu jam'in yaqau 'ala rijali khosotan. Isim jamak yang biasanya dipakai untuk laki-laki secara khusus. La antumu al-qaumu ay ni'mal qaumu antum. La antumu al-qaumu yani ni'mal qaumu antum. Sebaik-baik kaum adalah kalian. Laula annakum taquluna Uzair ibnullah. Seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair anaknya Allah, yakni laula ma antum alai minasyirki binisbatil walad ilallah. Kalau bukan karena seandainya kalian tidak mengucapkan
terjatuh dalam kesyirikan dengan menisbatkan anak kepada Allah. Wadha, dan ini li'ana Uzairon, karena sesungguhnya Uzair kana yahmadhu at-Taurata. Uzair dulu keberadaannya yahfadhu menghafal at-Taurata, kitab Taurat, an dhahri qalbin. Apa terjemahannya Pak? An dhahri qalbin, di luar kepala. Karena sesungguhnya Uzair menghafal Al-Quran di luar kepala. Faqalu fihi hadhil maqalah, kemudian mereka orang-orang Yahudi mengucapkan tentang Uzair hadhil maqalah, ucapan ini. Wakila li'anau nabiyun, dan ada satu pendapat yang mengatakan li'anau, karena sesungguhnya dia nabiyun, seorang nabi. Taquluna ma sya'allah wa sya'a Muhammad. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara membantah, kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Araduhu, mereka membantah bidzikri syai'in, dengan menyebutkan sesuatu mimma fi ba'dil muslimin, dari sesuatu yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, minasyirki al-asghari, dari syirik al-asghar. Taquluna al-masihu, kalian mengucapkan al-masihu Isa ibnu Maryam alaihissalam, yang dimaksudkan adalah Isa ibnu Maryam. Isa disebut al-masih, masih artinya apa? Menghapus, mengusap. Karena Nabi Isa ketika mengusap orang yang sakit langsung sembuh. Dan Isa ibnu Maryam dinasabkan kepada Maryam karena memang Isa itu adalah benar-benar anaknya Maryam, bukan anaknya Allah. Isa benar-benar anaknya Maryam, bukan anaknya Allah. Ibnullah fatusyrikuna billah binisbatil waladi ilaihi, maka orang-orang Nasara mensekutukan Allah dengan menisbatkan anak kepadanya. Secara mikir secara enteng-entengan, seandainya Isa itu adalah Tuhan yang mengatur alam, lah Tuhan kok mati, lah sing ngatur alam sampai hari ini siapa berarti? Wong Kristen iku mikire piye? Nek Tuhan mati berarti sing ngatur alam saiki iki sapa? Tuhan kok mati? Pripun, Pak? Mereka yang bapaknya yang ngurus. Oh ngono. Jadi Isa mati sing ngurus dunya sak diterusno bapake meneh. Sembahan-sembahan selain Allah, lafaz data langit-langit dan bumi akan rusak. Wala ala ba'du mala ba'din, akan merasa tinggi sebagian terhadap yang lainnya. Sombong-sombongan. Ibnullah fatusyrikuna billahi binisbatil waladi ilaihi wa inna ma qalu hadza fi Isa li'annahu min ummin bila abin. Jadi orang-orang Nasara mensekutukan Allah dengan menasabkan anak kepadanya, kepada Allah. Wa innama, dan bahwasanya qalu hadza, orang-orang Nasara mengucapkan ucapan ini fi Isa, dalam Isa, li'annahu min ummin, karena Isa itu dari seorang ibu bila abin, tanpa seorang bapak. Jadi Allah itu dipadakno kaya wong lanang butuh seorang perempuan. Hamidallahu asna alaihi, alhamdu adalah asanau alal jamili al ikhtiyari minal in'ami wa ghairihi, adalah asana pujian alal jamili al ikhtiyari. Terjemahannya apa Pak? Al jamili al ikhtiyari, keindahan pilihan. Asana alal jamili al ikhtiyari, pujian atas kemauan sendiri tanpa diminta.
Pujian atas kebaikan dengan kemampuan sendiri tanpa diminta. Asana alal jamili al ikhtiyari, pujian atas kebaikan tanpa diminta dengan kemauan sendiri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, wa ghairi dan selainnya. Wasana uhwa, dan pujian adalah takraru al mahamidi, berulang-ulangnya pujian-pujian. Jadi seorang manusia itu mestinya terus-terusan alhamdulillah, karena nikmat yang Allah berikan itu tidak terhitung, tidak akan pernah terhitung. Contohnya wae, baru oksigen yang kita hirup, oksigen yang kita hirup seandainya disuruh beli itu, apakah ada yang mampu? Satu tabung berapa, Pak? Loh, Mas, nggak mesti pas normal seperti ini. 0,5 juta. Sing kecil kayak 1 juta. Nah, kira-kira seandainya disuruh bayar itu, orang yang paling kaya pun tidak akan pernah mampu. Sehari habis berapa tabung? Orang yang paling kaya tidak akan pernah mampu membayarnya. Itu baru oksigen, belum nikmat mata, kaki, tangan, organ-organ di dalam. Orang cuci darah, sekali cuci darah berapa? Gagal ginjal. Awak dhewe rungono sing gagal ginjal. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, takraru al mahamidi, berulang-ulangnya ujian. Kana yamna'uni kadza wa kadza wa al haya'u kama fi riwayatil ukhra, yaitu karena malu sebagaimana dalam riwayat yang lain, li'anau khina dzaka lam yu'mar bi ingkariha, karena ketika itu tidak diperintah untuk mengingkarinya. Makna al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas, yukhbiru at-tufail radhiyallahu anhu, yukhbiru mengkhabarkan, anna sesungguhnya dia ro'a, melihat fi manamihi dalam mimpinya, anna sesungguhnya dia marra melewati ala jama'atin atas kelompok manusia, min ahlil millataini dari dua agama. Fa angkara alaihim, kemudian At-Tufail angkara mengingkari alaihim kepada mereka dua agama tersebut, mahum alai minasyirki billah, dari apa yang mereka berada di atasnya, mereka mensekutukan Allah, binisbatil waladi ilaihi, dengan menasabkan walad anak ilahi kepada Allah. Ta'ala Allahu an dzalika, nah tinggi Allah dari yang demikian itu. Fa'araduhu, kemudian mereka membantahhu At-Tufail bidzikri, dengan menyebutkan ma sesuatu alaihi ba'dul muslimin, yang sebagian kaum muslimin terjatuh di dalamnya, minasyirki al-asghari, dari syirik asghar, al-waridi fi ba'di al-fadhihim, dari syirik asghar yang datang dalam sebagian lafaz-lafaz mereka. Wa ingdama asbaha, dan ketika asbaha di pagi hari, qassa At-Tufail qassa mengkisahkan hadir ru'ya, mimpi ini, ala Nabi alaihi salatu wasallam, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'alana ar-Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian ar-Rasul iklan, mengumumkan, wa angkara 'alan nas, dan mengingkari pada manusia, at-takalluma bihadil kalimah asyirkiyah, berucap dengan kalimat syirik ini. Wa amarahum, dan beliau memerintahkan mereka, ayyatalafadhu, untuk melafatkan, mengucapkan, bil lafzi al khalis minasyirki, dengan lafaz yang
murni yang apa? Bil lafzi al khalis. Lafaz yang bersih dari kesyirikan. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab anau afada anna talaffudhu bi masyaallah wa syaa Muhammad wa ma asbaha minal alfat syirkun asgharu kama sabaqa. Hadis di atas afada memberikan faedah anna talaffudhu, sesungguhnya lafaz, sesungguhnya pengucapan dengan masyaallah wa syaa Muhammad dan wa ma'asbah dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz syirkun asgharu adalah syirik asghar sebagaimana telah lalu. Kenapa syirkun, Mas Frendi? Khobar dari ana. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Yang pertama al-i'tina'u birru'ya wa annahu sababun li tasyri'i ba'dil ahkam. Perhatian terhadap mimpi, dan sesungguhnya mimpi sababun sebagai sebab untuk pensyariatan sebagian hukum-hukum waktu hayatir Rasul alaihi salatu wasallam, waktu Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Contoh lain tentang pensyariatan sebagian hukum-hukum mimpi, adzan. Terus perintah untuk menyusui anak. Nabi melihat dalam mimpinya wanita-wanita yang digantung payudaranya. Kemudian dikatakan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyusui anaknya itu. Pensyariatan apa enggak? Hukum syariat ancaman. Ya, termasuk syariat apa enggak? Allahu alam. Yang kedua, anna qaula masyaallah wa syaa fulan wa ma asbah dzalika syirkun asghar. Ucapan masyaallah wa syaa fulan karena kehendak Allah dan kehendak fulan dan yang semisalnya adalah syirik asghar. Yang ketiga, ma'rifatul yahudi wan nasara bisyirki al-asghari. Pengetahuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tentang syirik asghar. Ma'amahum alaihi minasyirki al-akbari min ajli ta'ni bil muslimin. Ini terjemahnya apa, Pak? Ma'amahum alaihi minasyirki al-akbari. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mengetahui tentang syirik asghar, padahal mereka terjatuh dalam syirik akbar dengan tujuan mencela orang-orang muslimin. Itu ya. Yang keempat, takdimu hamdillahi wa sana'i alaihi fil khutabi, mendahulukan memuji Allah, wa sana' alaihi, pujian atas Allah dalam khutbah-khutbah, dan ucapan amma ba'du fiha, dan mengucapkan amma ba'du fiha dalam khutbah-khutbah. Yang terakhir, istibabu qasril masyiah alamlah, pensunahan, pembatasan masyiah hanya pada Allah. Wa in kana yajuzu ayakula, meskipun boleh mengucapkan masyaallah tsumma syaa fulanun, boleh mengucapkan karena kehendak Allah kemudian karena kehendak fulan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.